Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Tarah. Tarah adalah tempat perkemahan ke-23 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tarah berarti menetap untuk sementara atau berlambat-lambat. Tarah adalah tempat perkemahan ke-9 setelah umat Israel dihukum di Ritma atau di Kades untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dengan mempertimbangkan bahwa umat Israel berjalan menuju Gunung Hor, Tarah pasti terletak di atas atau sebelah utara Tahat. Kata Tarah muncul 13 kali di dalam Perjanjian Lama, yaitu 2 kali sebagai nama sebuah tempat dan 11 kali sebagai nama Terah, ayah Abraham. Bilangan 33 ayat 27. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Tidak ada catatan Alkitabiah lain selain dari ayat tersebut dan bilangan 33 ayat 27 dan 28. Tidak ada catatan yang jelas. Umat Israel berkemah di Tahat tepat sebelum mereka tiba di Tarah. Allah memimpin jalur umat Israel ke utara menuju Tarah untuk memindahkan mereka ke dekat Moserot, di mana Gunung Hor berada. Kemungkinan besar Tarah berlimpah dengan air karena terletak dekat Ritma dan Wadi atau sebuah oasis di mana terdapat banyak mata air. Sesuai dengan nama Tarah, diperkirakan bahwa umat Israel menghabiskan waktu yang lebih lama di tempat ini sambil berlambat-lambat. Ketidaktaatan Israel di Kades atau Ritma membawa akibat yang tragis, yaitu perjalanan yang seharusnya 40 hari ditangguhkan menjadi 40 tahun. Ketaatan merupakan jalan pintas menuju hidup kekal, tetapi ketidaktaatan yang menghambat kehendak Allah membawa kematian yang kekal. Terah juga merupakan nama ayah Abraham yang telah menjalani kehidupan yang berlambat-lambat dan penuh keraguan seperti arti namanya. Allah memerintahkan mereka meninggalkan Ur Kasdim untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Abraham berdiam dan berlambat-lambat di tanah Haran, lingkungan yang nyaman di mana dia bisa menikmati kehidupan yang berlimpah dengan materi. Pada akhirnya Terah tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah Kanaan, di mana kehendak Allah berdiam di situ. Terah mati di Haran. Jadi dari kedua peristiwa ini adalah peristiwa yang sama. Ketika kita berada di zona nyaman atau berlambat-lambat, maka kehendak Allah itu akan surut daripada kita. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, jika hati kita menempel pada suatu zona nyaman apapun itu, entah itu kemalasan, entah itu kita tidak pernah mau maju, maka kita sama saja sedang menunda atau bahkan mengundurkan diri dari tujuan Tuhan yang telah diagendakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengoreksi hati kita, mengoreksi kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sedang berada di zona nyaman? Cara mengeceknya mudah saja. Lihat saja kehidupan kita, adakah perkembangan, adakah kemajuan, atau ajukan pertanyaan, tidakkah kita bosan hidup seperti ini? Jika bosan, maka itu merupakan sebuah indikasi bahwa kita sedang berada di zona nyaman kita.
Atau ajukan pertanyaan lain. Perkembangan apa yang sudah kita buat selama beberapa waktu terakhir? Jika tidak ada, maka itu juga merupakan indikasi bahwa kita sedang berada di zona nyaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya itu kita tidak pernah diciptakan untuk tinggal di zona nyaman. Allah mengajarkan bahwa kita punya tujuan di dalam hidup, punya goal, punya rancangan Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bergerak maju, bergerak ke depan, punya tujuan. Jika hidup kita berada di zona nyaman, maka kita sama seperti Terah, sama seperti orang Israel yang berada di Tarah, yang berlambat-lambat, yang tidak maju kemanapun. Dan itu sedang menghambat rencana Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita koreksi diri kita dan punyai ketetapan hati untuk maju di dalam Tuhan. Buat ini, buat itu untuk Tuhan. Yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.